Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini setelah maghrib kita melanjutkan kajian kita dalam membaca buku yang mana buku ini berkenaan dengan orang yang sangat-sangat kita cintai dalam kehidupan kita. Bahkan beliau harus menjadi orang nomor satu dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang ulama yang bernama Imam At-Tirmizi menyusun sebuah buku namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, menerangkan di situ sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ciri tanda bahwa kita mencintai beliau, pertama selalu bersolawat kepada beliau. Kedua, kepingin sekali kita tahu tentang kepribadian beliau, sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau. Tahu kita tentang kepribadian beliau untuk kita banggakan dalam kehidupan kita. Bahagia kita menjadi pengikutnya. Kita mengetahui akhlaknya untuk menjadi contoh dan suri teladan dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah menjelaskan dua hadis yang menjelaskan tentang sifat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Yang mana Bapak Ibu sekalian, yang dijelaskan oleh Anas bin Malik itu adalah tentang poros Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya tinggi tapi tidak terlalu tinggi, dan beliau bukan orangnya pendek. Tapi dia tinggi orangnya, tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan warna kulit Rasulullah SAW tidak terlalu putih seperti putih kapas, tidak seperti itu, tapi putih bercampur dengan sedikit merah, tapi bukan pula terlalu merah seperti bule yang terlalu merah, dan juga bukan sawo matang seperti kita. Tetapi itu sifat kulit yang sempurna. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik menjelaskan juga Bapak Ibu sekalian sifat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rambut Rasulullah? Maka beliau katakan wala bil ja'dil qatat. Rambut beliau tidak terlalu keriting seperti menggumpal-gumpal. Jadi keriting yang menggumpal-gumpal seperti rambut orang Afrika. Dan beliau juga rambutnya tidak terlalu lurus kemudian kaku. Tetapi kalau bahasa kita rambutnya ikal, kan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis Anas bin Malik sedikit menjelaskan sejarah tinggalnya Rasulullah di Madinah dan tinggalnya Rasulullah di Mekah. 10 tahun, kemudian kapan Rasulullah diwafatkan. Dan sampai Anas bin Malik menjelaskan di dalam hadisnya sifat jenggot dan rambut Rasulullah, yaitu masalah ubannya. Berapa uban Rasulullah, baik yang terdapat di kepalanya atau yang terdapat di dalam jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama kemarin yang kita sudah jelaskan.
Kemudian di dalam hadis yang kedua juga dari Anas bin Malik. Yang mana dari Anas bin Malik juga menceritakan Bapak Ibu sekalian di dalam riwayat ini. Kalau yang tadi itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga Imam Muslim. Nah, kalau dalam hadis yang kedua ini, itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Maka di situ beliau, Anas bin Malik menceritakan juga tentang poros Rasulullah. Karena Rasulullah SAW raba'ah. Raba'ah itu sifat tingginya. Maka di situ dijelaskan, laisa bil-tawil wala bil-qasir. Rasulullah tidak tinggi dan tidak pula pendek. Namun hadis yang pertama itu menjadi standar. Maka kalau di sini tidak tinggi dan tidak pendek. Berarti apa? Tidak disebut tinggi, tidak disebut pendek. Ditafsirkan oleh hadis yang pertama, yaitu tinggi maksud di sini adalah tidak terlalu tinggi. Maka hadis itu saling menjelaskan. Kemudian hasanul jismi. Dia mensifati tubuh Rasulullah. Yaitu badan Rasulullah, tubuh Rasulullah itu indah. Bagus sekali. Kemudian wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Ini adalah mensifati rambutnya Rasulullah, tidak terlalu keriting, bergulung dan juga tidak lurus kaku. Kemudian asmarul launi, ini adalah sifat warna kulit Rasulullah SAW. Maka di sini dikatakan asmar. Asmar ini sebenarnya sawo matang. Tapi bagaimana kalau dibilang sawo matang bertentangan dengan hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka yang dimaksud, maka ulama mengatakan asmarul launi di sini adalah bahwa maka putih Rasulullah itu tidak putih murni, tetapi ada bercampur sedikit kemerahan. Itu yang dimaksud dengan asmar di sini. Kemudian di sini ada tambahan, yaitu bagaimana sifat jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza masya yatakaffa. Beliau kalau berjalan itu cepat. Maka ditafsirkan dalam riwayat yang lain, jalannya Rasulullah itu seperti orang turun dari gunung. Bisa Bapak Ibu kalau kita turun dari gunung santai-santai jalan. Nanti terjatuh nanti. Maka dia agak cepat. Begitulah jalan biasanya Rasulullah SAW. Sebenarnya sudah kita jelaskan, jalan cepat itu menandakan apa? Menandakan semangat. Menandakan mementingkan waktu. Kalau ada orang santai jalan gitu, itu gaya orang menghabiskan umur saja dalam hidup ini kan. Maka kita itu harus cekatan, harus apa? Itu menunjukkan sifat-sifat baik semua itu. Baik Bapak Ibu sekalian, maka pada malam hari ini kita sambung hadis ketiga. Hadis ketiga ini yaitu hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Jadi terdapat hadis ini dalam Sahih Bukhari, itu nomornya 3551. Di dalam Sahih Muslim juga terdapat di dalam Sahihnya, yaitu nomor hadisnya 2337. Siapa? Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat siapa dia riwayatkannya hadis ini, yang mana ini juga masih menjelaskan sifat tubuh Rasulullah SAW. Kalau tadi adalah Anas bin Malik, sekarang ini sahabat lain. Namanya siapa? Al-Bara ibnu Azib namanya. Jadi namanya adalah Al-Bara ibnu Azib. Al-Bara ibnu Azib sedikit saya memperkenalkan, sebab minimal Bapak Ibu kalau hadis itu kita kenalkan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu ya, kalau sahabat dan sahih sanadnya kepada sahabat, maka sahabat itu semuanya mereka itu adalah siqah, orang dipercaya, orang yang adil. Maka apa mereka riwayatkan itu Bapak Ibu tidak dikeragui. Siapa nama siapa Bara bin Azib ini sebenarnya? Al-Bara ibnu Azib. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, dia dikunyah dengan Abu Imarah. Kunyah itu maksudnya apa? Gelar. Gelarnya Abu Imarah. Karena kita ini kalau orang Arab itu kebiasaannya digelar dengan kunyah. Kadang-kadang hilang namanya karena gelarnya. Tapi gelarnya biasanya dimulai dengan Abu atau Ummu. Kunyah namanya. Khusus.
Kita juga ada. Kadang-kadang makanya seorang suami, istri itu kurang sopan memanggil suami dengan namanya. Maka salah satu cara adab memanggil suami itu apa? Pakai kunyah namanya, gelar. Maka gelar itu dimulai dengan abu, bapak. Makanya kalau kita ada punya anak yang tertua namanya Ahmad, maka istri bagusnya memanggil bapak Ahmad. Nah gitu. Supaya jangan nyebut namanya. Sebagian orang di negeri kita ini kasar. Suami dipanggilnya dengan namanya. Nah, ini kan tidak bagus ya. Tapi ini terjadi biasanya karena dia menikah dulu pacaran. Apalagi satu lokal dulu di kuliah. Astagfirullah. Biasa di satu lokal itu panggil langsung menikah. Begitu tidak bisa berubah lagi. Itu kurang sopan istri memanggil. Maka Rasulullah Bapak Ibu ya, itu dosa kita. Kalau di masa hidup Rasulullah dan juga setelah meninggalnya, maka tidak sopan dan tidak punya akhlak orang kalau menyebut nama Nabi kita Muhammad SAW dengan nama Muhammad saja. Muhammad bersabda, itu kurang ajar itu. Tak betul Pak, kurang ajar itu. Kalau ada ustaz seperti itu, jangan jadikan ustaz itu. Itu tak sopan itu Pak. Allah melarang kita. Maka kata Allah dalam Quran itu, jangan kamu panggil Rasulullah itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Kalau kita sesama kita, kalau dia seumur kita kan panggil nama. Umpamanya Pak, namanya seperti ya kita kan Zulkarnain ke sini. Namanya umpamanya siapa? Syarif ke sini. Saya pakai Syarif. Tapi kalau Rasulullah, Aisyah sendiri tidak pernah dia memanggil Rasulullah dengan namanya. Tapi apa? Memanggil Rasulullah. Itu penting Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW itu sombongnya luar biasa itu. Muhammad bersabda, Muhammad berkata, itu kurang ajar sekali itu. Itu Bapak Ibu tidak sopan ya. Itu perlu diingatkan orang seperti itu. Maka minimal kita menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rasulullah. Sehingga ulama saking sopannya pakai sayyid. Maka sayyiduna nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Arab juga begitu, kalau mereka panggil nama mereka Abu Imarah, gelarnya Al-Bara bin Azib. Kemudian beliau ini adalah asli orang Madinah. Maka dia digelar nanti namanya ujungnya itu dinisbatkan kepada Al-Ansari. Karena sahabat itu dia terbagi kepada dua. Sahabat di Madinah, sahabat yang di luar Madinah. Sahabat yang di luar Madinah semasa hidup Rasulullah, kalau mereka asli orang Madinah, disebut mereka itu orang-orang Ansar. Kemudian mereka yang datang di luar, kemudian hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut mereka kalangan muhajirin. Itu yang menamakan Allah dalam Quran itu. Allah memberi nama mereka Ansar, ini namanya muhajirin. Tapi Ansar itu adalah maknanya makna mulia. Ansar itu suka menolong. Bahkan saking sukanya mereka itu menolong. Apa sifat mereka oleh Allah dalam Al-Quran? Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansar itu saking mereka itu mencintai sahabat-sahabat muhajirin sampai mereka lebih mengutamakan orang-orang muhajirin dari diri mereka sendiri. Kadang mereka tak makan tapi makanannya dikasih sama orang muhajirin. Begitulah. Maka sifat yang sangat mulia Bapak Ibu yang diajarkan, yang dicontohkan Rasulullah SAW kepada kita namanya isar. Isar itu mengutamakan orang lain. Jadi kalau ada orang antri kita memang hak kita. Tapi kalau kita lihat dia lebih tua Pak, silakan Pak dulu. Itu bagus itu. Tapi isar itu yang bagusnya dalam muamalah, dalam kehidupan dunia. Tapi kalau masalah ibadah, kurang tepat isar itu. Makanya kita di sab pertama, silakan Pak ganti Bapak mundur sab kedua itu salah itu. Jadi isar itu hanya dalam masalah-masalah dunia muamalah. Itu menjadi ibadah kita itu. Umpamanya apa? Kita berhak mendapat tukin umpamanya kan.
Tapi kita punya rezeki bulan itu, punya apa? Nanti kita kasih orang miskin yang susah. Nih, isar, tidak ada masalah. Itu bagus itu. Sekarang kita ini mungkin kadang-kadang orang kaya pun ngaku miskin. Apa yang susah itu? Ini sifat yang sudah keterlaluan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya Allahu Akbar, sifat isar. Jadi Al-Ansari. Ansari kemudian juga dia dinamakan Al-Ausi. Ausi itu apa? Aus. Jadi Bara' bin Azib, dia digelar dengan Abu Imarah. Kemudian dia kalangan Ansar. Dan dia bersuku Aus. Ausi itu sukunya. Jadi dinisbatkan dia kepada sukunya. Kalau saya, apa? Kalau saya Mawardi Muhammad Saleh Al-Malawi, iaitu Melayu umpamanya, atau apa? Al-Kampari, orang Kampar. Biasa itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ausi itu apa? Orang Aus. Karena orang Arab Ansor di Madinah itu sukunya ada 2, suku besar. Yang pertama Khazraj, yang kedua Aus. Inilah suku besar di Madinah, orang Arab. Selain itu kan mereka yang di penduduk Madinah itu orang Yahudi. Orang Yahudi 13 sukunya. 3 sukunya mereka di sana. Apa suku orang Yahudi? Bani Quraiza, Bani Nadir, kemudian Bani Qainuqa. Maka yang dominan hidup di Madinah waktu itu Yahudi dan orang-orang Ansar. Itulah sebabnya Pak Ibu sekalian, Yahudi Israel itu sekarang mereka punya peta namanya Israel Al-Kubra. Israel Raya. Israel Raya itu kalau dalam petanya masuk itu gawatnya. Jadi kalau kita biarkan mereka menguasai Palestina sekarang, dengan begitu, Pak, bukan Palestina aja nanti akan diambil. Sampai Mekah, Madinah. Dan mereka dakwah, Mekah, Madinah itu milik kami. Sebagaimana mereka mendakwa sekarang, Quds, Palestina adalah bumi kami. Itu bahayanya. Alhamdulillah, ada Masya Allah, rakyat Palestina luar biasa berjuang Pak ya. Itu memang tinggal satu-satunya itu di dunia lagi Pak, yang punya semangat jihad luar biasa. Kewalahan Yahudi, padahal Yahudi itu seluruh kekuatan senjata ada sama dia. Dan orang Hamas, orang Palestina itu tidak berapa orang. Ya, Alhamdulillah. Umat Islam ni Pak, kalau kokoh, InsyaAllah, sedikit pun susah digoyang. Karena kalau berjihad cari mati dia Pak, bukan cari hidup. Kalau Yahudi itu cari hidup dia, maka pontang-panting dia. Mereka kalau sudah takbir itu, maka kita ini merdeka kan kena takbir itu. Allahu Akbar. Gimana Belanda bisa menghadapi orang cari mati? Mereka cari luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati kita itu. Madinah itu oleh Yahudi itu masuk peta mereka. Baik. Jadi Bara' bin Azib ini, Bapak Ibu sekalian, beliau ini wafat pada tahun 72 Hijriah. Beliau ini Islam bersama bapaknya. Bapaknya namanya Azib. Jadi Azib itu nama. Jadi Bara' ibnu Azib. Bara' anaknya Azib. Dia ini adalah seorang sahabat. Subhanallah. Beliau ini Bapak Ibu sekalian, dia dilahirkan di Madinah. Kemudian beliau ini Islam bersama bapaknya. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, bapaknya Azib Islam. Bara' ketika itu masih kecil. Jadi dia ikut bersama-sama dengan bapaknya masuk Islam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Azib Ibnul Haris nama bapaknya itu. Jadi Bara' Ibnu Azib Ibnu Al-Haris Al-Ansari. Kalau ulama-ulama dulu dia hafalnya Bapak Ibu, nama bapak, nama datuk sampai. Sebab kalau Bara' ini Al-Bara' Ibnu Azib Ibnul Haris Ibnu Adi Ibnu Mujdi'a Ibnu Harisah Ibnul Haris Ibnul Khazraj Ibnu Amr Ibnu Malik Ibnul Aus Al-Ansari. Coba bayangkan itu. Kita berapa datuk itu? Dijelaskan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datuk. Siapa bapak di sini yang bisa menyebut 9 datuknya?
Itulah kelemahan kita. 3 bisa ya. Ini 9 Pak. Sampai kan Ausi itu yang datuk mereka yang mana dinisbatkan kabilah itu kepada datuk itu. Aus namanya. Jadi Aus itu nama orang. Tapi datuk yang ke-9 bagi Barak. Jadi keistimewaan orang Arab itu Pak ya, mereka tuh hafal keturunan mereka. Maka kalau Bapak Ibu ya belajar kuliah kemudian melihat buku-buku biografi, heran Bapak. Jadi ada buku itu memang mungkin satu masjid ini buku hanya buku membicarakan tentang keturunan. Khususnya orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengaruh. Inilah salah cara Allah Bapak Ibu ya. Semua orang yang diambil, yang meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, baik kalangan sahabat, tabi'in, itu diketahui oleh ulama seluruh nasabnya. Dia anak siapa. Rasulullah sampai ke mana? Dihafal oleh orang-orang Arab nasabnya. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah SAW itu cucunya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim AS punya anak kan? Dari istri yang pertama, yaitu Siti Sarah. Siapa? Ishak melahirkan Yakub melahirkan. Itulah keturunan Nabi yang paling banyak. Maka Yakub itu namanya Israel. Dari Bani Israel terus sampai Isa. Dari Siti Hajar dia punya anak satu saja. Siapa namanya? Ismail. Ismail adalah Nabi. Ada dari keturunan Ismail lah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu keturunan menginduk semuanya kepada nanti Bapak Ibu nabinya yang diakui oleh orang Israel itu Nabi Daud, ya itu juga menginduk kepada Ibrahim. Kemudian Nabi Musa menginduk kepada Ibrahim. Setelah itu Nabi Isa, semuanya kepada Ibrahim. Kita juga Nabi Muhammad SAW juga kepada Ibrahim. Maka itulah beliau itu datuknya para nabi. Maka Nabi Ibrahim itu diakui oleh seluruh agama. Maka itulah tanah tempat beliau kemudian berjuang, kemudian beliau tinggal yaitu di Palestina dan bahkan dimakamkan di situ. Itu menjadi kunjungan seluruh agama, orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang Islam. Tetapi siapa yang paling aula, yang paling utama untuk menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang banyak mendoakan Nabi Ibrahim di antara umat-umat yang ada? Yaitu kita umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling banyak menyebut nama Ibrahim? Kita. Maka dalam salawat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam zikir pagi sore kita asbahtu ala fitratil Islam wa ala di situ ada wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Tiap pagi, tiap sore kita baca itu. Tapi mereka dan siapa yang betul-betul yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim dalam tauhid? Umat Islam. Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya tauhid, simbolnya tauhid. Bagaimana dia cerita menghancurkan berhala? Siapa umat tauhid? Kalau Yahudi mempertuhankan, mengatakan Uzair anak Tuhan. Kristen mengatakan Isa anak Tuhan. Yang mengatakan la ilaha illallah cuma itulah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, jadi inilah keturunannya sampai 9 datuk. Beliau ini tadi katakan, berarti beliau ini adalah sahabat sekalipun kecil. Jadi beliau ini sahabat, bapaknya sahabat. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Apa pengertian disebut seseorang itu sahabat Rasulullah SAW? Bapak Ibu, pertama, apabila dia bertemu dengan Rasulullah SAW, sekalipun sesaat. Kemudian syarat yang paling utama, dia bertemu dengan Rasulullah SAW, syarat yang utamanya dan dia beriman. Tapi kalau sehari-hari dengan Rasulullah tak beriman, sahabat namanya Abu Jahal juga
ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini banyak istilah yang mulia. Maka jangan kita mengitlakkan atau mengungkapkan nama sahabat kepada sembarang orang. Jadi ada dua syarat utama. Pertama ada bertemu. Yang kedua beriman menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya beriman. Disebut sahabat Rasulullah? Tidak. Kenapa? Tak berjumpa. Sekalipun nanti ada bapak mendakwa, saya berjumpa Rasulullah mimpi. Maka apa? Saya ini sahabat. Bisa begitu? Pertemuannya harus semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mimpinya benar, Pak. Ya, barangkali ada melihat Rasulullah benar, karena memang kalau dia betul-betul melihat Rasulullah dalam mimpinya, itu betul itu dia melihat Rasulullah. Kecuali kan ada orang yang bohong-bohongan. Maka kemarin saya katakan, kalau ada orang mendakwa bahwa dia pernah bermimpi Rasulullah SAW, maka itulah guna kita pelajari kitab ini. Tanya dia, bagaimana sifat Rasulullah SAW. Maka kalau dia bilang, apa kulitnya hitam, itu sudah, itu bukan itu. Kamu punya bohong-bohong kamu itu. Jadi gitu Pak ya, kalau ada orang mendakwa, dia mimpi Rasulullah, tanya dia. Coba kamu gambarkan sifatnya. Kalau meleset daripada ini Pak, itu kamu ngawur itu, menghayal kamu itu, sedang menghayal. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bara' bin Azib ini, beliau ini adalah panglima perang Pak. Dia mengikuti perang-perang yang bersama Rasulullah. Pertama perang yang dipimpin Rasulullah adalah perang Badar kan. Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Maka ketika dia perang Badar itu Bapak Ibu, dia masih kecil, belum balik, kecil baru. Tapi dia minta ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, perang anak-anak ikut itu. Banyak anak-anak ketika perang Badar itu, sahabat-sahabat kecil itu menangis minta ikut. Maka anak-anak kita harus buat jiwa-jiwa perjuangan seperti itu ya. Artinya apa? Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah menolak pada anak kecil, nangis dia. Termasuklah Bara' bin Azib, dia masih kecil, dia mau ikut perang Badar, maka tak boleh. Baru Rasulullah izinkan dia ikut perang, di perang apa? Perang Uhud. Maka semenjak Bapak Ibu sekalian, di perang Uhud, setelah semua perang setelah itu, maka Bara' bin Azib ini ikut dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu Bapak Ibu sekalian berapa kali perang yang dia ikutinya bersama Rasulullah? 14 kali. Coba 14 kali Pak perang Uhud apa? Tapi dia tak wafat. Wafatnya itu dia umurnya panjang, Bara' bin Azib 90 tahun umurnya Pak. Allah. Jadi jangan kalau ada perang mati kita, bukan itu Pak, perang kenapa mau perang mau membuat kita mati? Mati itu ajal. Kalau sudah ajal, walaupun tanpa ada sebab-sebab yang apa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi antara 15 sampai 14 perang yang diikutinya. Kemudian juga Bapak Ibu setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau adalah panglima perang. Dia termasuk di antara panglima yang menaklukkan Irak. Irak itu kan baru takluk setelah Rasulullah wafat. Yaitu di bawah kepemimpinannya Khalifah Umar bin Khattab. Iran itu takluk semuanya. Itu Bara' bin Azib termasuk panglima perangnya. Jadi menaklukkan Irak, menaklukkan Persia. Dulu Persia namanya, sekarang Iran. Itu berapa wilayah sekarang Pak? Iran. Dulu Persia namanya Faris. Maka di situ Kaisar Furs, Persia namanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia beberapa kali peperangan menaklukkan, dia panglima nomor satunya. Ada satu daerah namanya Ar-Rai. Itu Bapak Ibu ditaklukkan di bawah kepemimpinan beliau, dia beliau panglimanya, yaitu tahun 24 Hijriah. Kemudian dia juga Bapak Ibu sekalian menjadi panglima dalam menaklukkan sebuah kota namanya Tistir. Itu Bapak Ibu sekalian bersama Abu Musa al-Asy'ari. Jadi sahabat-sahabat itu panglima-panglima perang Pak. Kita mendengar Abu Musa al-Asy'ari, kita mendengar Bara' bin Azib. Kan dia meriwayatkan hadis kepada kita nih Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, mereka panglima-panglima di medan perang. Dahsyat sahabat Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, kemudian beliau
pertama tinggal di Madinah. Jadi sahabat itu keluar, Bapak Ibu, perang. Kadang-kadang tak pulang Pak, mulai dari kena berkelana dalam perang terus. Sehingga dia menetap tinggalnya di Kufah. Di salah satu daerah Irak itu ada terkenal namanya Kufah. Ada 2 kota, ada 3 kota besar yang terkenal di Irak itu. Pertama Baghdad, yang kedua Basrah, yang ketiga Kufah. Sekarang ada nama-nama ini di Kuantan Singingi. Ada Kufah, apa lagi? Ada Basrah kan? Saya orang Kuantan Singingi, saya tanya, kamu dari mana? Dari Basrah. Masya Allah, dari Irak berarti. Bukan katanya Basrah di Kuantan. Rupanya Kuantan Singingi ada. Ada Kufah juga Pak kan? Ada Kufah di sana juga. Itu sebenarnya menambil nama-nama yang ada di Irak. Beliau ini dari Madinah pindah tinggal Bapak Ibu di Kufah. Kemudian ketika Utsman bin Affan terbunuh ya sebagai khalifah, beliau ini Bapak Ibu sekalian, beliau bergabung. Bergabung dia dibawa bendera Ali bin Abi Thalib. Jadi kan ketika Utsman terbunuh, Bapak Ibu, lalu diangkatlah menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi ketika pengangkatan Khalifah Abi Thalib, disitulah mulai umat Islam polemik. Karena ada sahabat yang menjadi gubernur di daerah Mesir namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ini dia tidak terima Bapak Ibu Ali begitu saja diangkat menjadi khalifah. Dia bukan tidak menerima Ali, tetapi dia menuntut sebelum Ali resmi menjadi khalifah harus dituntut dan dicari, ditangkap seluruh pembunuh-pembunuh Utsman. Itu dia tuntut. Maka dia tidak mau dia itu ijtihad Bapak Ibu ya, terjadi fitnah lah. Maka terjadilah perang antara sahabat di sebuah peperangan namanya peperangan Siffin. Peperangan Siffin ini antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Maka setelah terjadi perang, sadar sahabat, masa antara kita perang. Dan gitulah umat Islam ini Bapak Ibu ya. Dari dulu sudah begitu, sahabat pun terjerumus begitu. Kenapa perbedaan pandangan tadi? Sampai berakibat perang. Tapi setelah mereka sadar, diangkatlah. Diutuslah masing-masing untuk berkompromi, bermusyawarah, untuk melakukan gencatan senjata. Maka di sini ada Amr bin As dari pihak Muawiyah, kemudian dari pihak Ali bin Abi Thalib diutuslah Abu Musa al-Asy'ari. Setelah terjadi kesepakatan, maka sepakat tidak perang lagi. Disitulah mulai kekacauan. Muncullah Khawarij, kelompok Khawarij tidak menerima kesepakatan itu. Harus perang. Harus dibunuh yang tidak mengakui Ali. Maka siapa yang menerima kesepakatan, kafir hukumnya. Semenjak itu Pak, seluruh sahabat dikafirkannya. Kalau sudah dikafirkan, halal darahnya. Astagfirullah. Maka sahabat-sahabat pun dibunuh oleh Khawarij itu. Kawat Pak. Sekarang banyak ini model-model cara-cara beragama, cara-cara Khawarij. Suka mengkafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang, sembarang membid'ah akan orang. Enteng saja oleh dia. Astagfirullah. Khawarij itu gitu. Sahabat pun dikafirkannya. Itu gawatnya Pak. Itu nantilah kalau kita dapat nanti waktu kita jelaskanlah masalah Khawarij ini. Dan sekarang Bapak Ibu, itulah ISIS itu. Itu yang enggak Khawarij. Tapi dibuat itu oleh Yahudi di belakangnya. Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian di situ pula muncul kelompok Syiah. Satu sisi tidak setuju dengan persetujuan, maka dia menentang Ali, maka Khawarij. Ali ditentang, Muawiyah ditentang, semua nerima kesepakatan, kafir oleh mereka. Kemudian muncul pula satu kelompok lain lagi. Yahudi juga di belakangnya Pak sebenarnya. Yahudi sebenarnya di belakang. Cinta Ali. Maka membela Ali, Ali. Macam-macam pula. Itulah sampai Syiah. Syiah yang mengakui bahwa sebenarnya khalifah itu adalah Ali. Tidak mengakui Abu Bakar, tidak mengakui Umar, tidak mengakui Utsman. Bahkan sebagian mereka Bapak Ibu, auzubillah, menganggap Ali itu Tuhan. Bahkan sebagian Syiah itu mengatakan Jibril itu salah alamat mengirim wahyu. Kurang ajar sekali. Jibril dibilangnya. Itulah sebabnya Syiah Rafidhah itu Pak, dalam rukun imannya tidak ada rukun iman kepada malaikat. Kenapa? Mereka marah sama
Malaikat kenapa salah Allah? Lucu agama ya, astagfirullahaladzim. Hati-hati Syiah tu ya. Susah penyelesaian. Dan mereka hanya terima agama dari imam-imam yang 12 itu saja. Kalau selain imam 12 tidak terimanya. Maka kalau ada dari Abu Bakar, kalau ada la ilaha illallah. Gimana mereka membenci Abu Bakar, mencaci maki Abu Bakar, Umar. Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu adalah teman Rasulullah berjuang. Ya Allah, Rasulullah sangat mencintainya. Kemudian bagaimana mereka membenci Utsman? Utsman itu gimana itu masuk akal, Pak? Mereka membenci Utsman. Padahal Utsman itu orang yang dicintai Rasulullah SAW. Kalau anda betul-betul cinta Ahlul Bait, maka anda harus cinta Utsman. Kenapa? Karena Utsman adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sangat cintanya Rasulullah kepada Utsman. Dua putrinya diberikan kepada Utsman. Maka Utsman itu adalah satu-satunya orang yang menikahi dua putri Rasulullah SAW. Pertama, setelah meninggal, menikah lagi dengan berikutnya. Orang seperti itu Pak dicaci maki oleh mereka. Astagfirullahaladzim. Siapa yang berjuang dari awal-awal? Siapa yang berkorban hartanya untuk menegakkan agama bersama Rasulullah? Abu Bakar. Umar bin Khattab bagaimana perjuangannya bersama Rasulullah? Itu Umar bin Khattab itu juga mertuanya Rasulullah. Rasulullah menikah dengan putrinya yang bernama Hafsah. Maka mereka itu semuanya Ali bin Abi Thalib menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, kalau Utsman menantu, Ali bin Abi Thalib menantu, Abu Bakar mertua, Umar mertua. Itu dibeda-bedakan itu. Kemudian yang lebih hebatnya, Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu, ketika selama Rasulullah hidup, dia cuma kan istrinya Fatimah. Tapi setelah, kerana Fatimah lebih awal wafat daripada Ali. Maka setelah Bapak Ibu sekalian, Fatimah meninggal, maka Ali menikah lagi. Anaknya banyak. Kalau kan dari Fatimah kan terkenal cuma Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah SAW. Tapi setelah itu menikah dengan banyak perempuan. Maka apa? Nama anaknya banyak diberi oleh Ali, Abu Bakar. Ada nama anaknya Utsman. Ada nama anaknya Umar. Mungkinkah Ali membenci Umar? Kemudian nama anaknya dikasih? Maka pokoknya nak masuk akal semuanya apa? Akalnya tidak nerima Bapak Ibu. Maka hati-hati ya, ini ajaran Syiah ini Bapak Ibu sengaja dibuat untuk memecah belah umat Islam. Jadi cirinya ya kalau nanti Bapak Ibu ada orang datang, ini gawat nih Pak. Sekarang nih dalam situasi sekarang nih pemikiran-pemikiran sesat sangat subur sekali dan semuanya diberikan karena tujuannya memecah belah umat ini. Maka semuanya diberikan peluang. Syiah berkembang, komunis berkembang, ini berkembang, Khawarij berkembang, semuanya Pak subur. Maka hati-hati kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus kuat ya. Bapak Ibu dengan lewat pengajian-pengajian ini supaya kita diingatkan. Nah, ciri mereka nanti kalau cerita mereka cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Kalau sudah begitu nanti diulang-ulangnya nama Hasan, Husain. Itu ciri mereka itu. Bapak Ibu sekalian ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi ini kembali kita kepada Bara' bin Azib. Dia tinggal di Kufah dan di zaman Utsman setelah Ali bin Abi Thalib dia bergabung di barisan Ali. Kemudian dia Bapak Ibu sekalian ya ikut di peristiwa namanya Perang Jamal, Perang Siffin, Nahrawan. Ini adalah perang-perang yang terkenal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi kan dia lahir wafat pada tahun 72 Hijriah. Kalau dalam Masehinya itu tahun 600, kemudian dia wafat lahir tahun 600, wafat tahun 690. Berarti umur beliau berapa? Bapak Ibu sekalian, hampir Bapak Ibu sekalian 9 tahun, 90 tahun lebih kurang umurnya. Baik Bapak Ibu sekalian, dia ini banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini dalam kitab-kitab hadis ada lebih kurang 305 hadis yang diriwayatkannya dari Rasulullah SAW. Berapa? 305.
Begitu ulama tu Pak, sampai dihitungnya. Setiap sahabat itu berapa hadis diriwayatkannya. Cerdasnya ulama-ulama kita. Jadi ada 305 hadis lebih kurang yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu ada Bapak Ibu sekalian 22 hadis. Jadi 22 hadis sepakat Bukhari dan Muslim mengeluarkannya. Termasuklah hadis yang kita bahas sekarang ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Bukhari saja dan tidak diriwayatkan oleh Muslim. Ada 15 hadis. Sedangkan Muslim tersendiri dia 6 hadis. Jadi ada 15 hadis diriwayatkan oleh Bukhari saja. Kemudian 6 hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi 22 hadis terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari di antara 305 hadis. Selain itu nanti terdapat dalam sunan seperti Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i dan kitab-kitab hadis lainnya seperti kitab Al-Mu'jam dari Imam At-Tabrani. Baik, cukup di situ Bapak Ibu sekalian tentang kepribadian siapa Bara' bin Azib ini. Yang penting Bapak Ibu, Bara' bin Azib ini adalah sahabat, dia adalah kalangan Ansar, dia sukunya adalah Aus dan dia masuk Islam semenjak kecil dan dia adalah orang yang berjuang bersama Rasulullah. Berapa peperangan yang diikutinya bersama Rasulullah SAW? 14. Satu riwayat mengatakan 15. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia wafat dalam umur berapa? 90 tahun lebih kurang. Dan dia meriwayatkan hadis Rasulullah 305, terdapat dalam Sahih Bukhari itu ada 22, Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian di kitab-kitab hadis lainnya sisanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa diceritakan oleh Bara' bin Azib? Bara' bin Azib berkata, menceritakan kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma baina al-mankibaini azimal jummati ila syahmati uzunaihi alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qat ahsana minhu. Ini isi cerita apa namanya yang dijelaskan, isi penjelasan Bara' bin Azib tentang mensifati tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Bara' bin Azib? Kana Rasulullah sallam rajulan. Rasulullah itu adalah seorang rajul. Rajul itu laki-laki. Maka apa jenisnya kan tentu laki-laki, rajulan. Maka Nabi Rasul itu tidak perempuan tapi adalah laki-laki. Marbu'an. Marbu'an ini sifat apa namanya? Poros tinggi. Maka marbu'an itu Bapak Ibu orang yang apa namanya? Berperawakan sedang. Maka kalau dalam riwayat tadi terakhir tidak tinggi, tidak pendek. Tapi di dalam riwayat yang pertama yang diceritakan oleh Anas, laisa bitawilil ba'in, tidak terlalu tinggi. Maka marbu'an ini adalah istilah. Bahasa Arab itu kaya kata. Kadang-kadang dia maknanya itu tapi bahasanya banyak. Bapak Ibu ya. Tapi kalau mau tahu jadi keistimewaan bahasa Arab itu, kadang-kadang Bapak Ibu satu kata punya banyak makna. Adalah keistimewaannya satu makna diungkapkan dengan berbagai kata. Itu kekayaan bahasa Arab. Kalau Bapak tahu itu ya, baru Bapak sadar, oh inilah rahasianya. Kenapa Allah memilih bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa Rasulullah, sunnah Rasulullah. Memang luar biasa Pak. Singa itu mungkin ada 150 kata untuk menyebut nama singa. Kita kan cuma satu aja singa, ada lain lagi. Kalau bahasa Arab apa aja, onta itu banyak namanya, menghampir 100. Pedang itu kata yang bisa disebut pedang. Masya Allah, banyak sekali. Dan tapi Pak, bukan, kan kadang-kadang kan pedang Pak. Pedang itu macam-macam sifatnya. Setiap sifat itu adakah kata yang mewakilinya, ada nama yang mewakilinya. Kurma, begitu juga. Kurma itu kalau kurma kering namanya tamar. Tapi kalau dia putih namanya balah. Kalau dia basah namanya rutab. Jadi ada, kalau kita semuanya namanya kurma saja.
tambah muda. Kurma tua. Maka kalau kita kurma muda, tapi kurma. Kalau situ enggak, Pak. Katanya memang beda. Kalau kita membawa, terpaksa kita kasih nama. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Maka bahasa Arab ini ya luar biasa. Jadi di sini marbu'an. Marbu'an itu adalah istilah lain dalam hadis yang apa? Laisa bitawil, tidak terlalu tinggi, tidak pula pendek. Maka bahasa lainnya apa? Marbu'an. Nah, dalam bahasa lainnya juga apa? Raba'atan. Maka kalau kita baca hadis itu Pak ya harus lihat sarahnya ulama. Jangan nanti kita gara-gara Bapak Ibu sekalian lihat kamus bahasa saja kadang-kadang tidak cukup lihat sarahnya oleh ulama. Karena ulama menguasai dia makna kata itu. Ini kata ini banyak mana, tapi makna yang pas apa? Jadi marbu'an, beliau itu adalah orang yang berperawakan sedang. Artinya Pak, ini adalah marbu'an itu sifat tingginya. Ya, sifat tingginya. Berarti dia tidak terlalu tinggi dan dia tidak pendek. Dia tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini ada tambahan. Sebelumnya tidak ada ini. Ba'ida ma bainal mankibaini. Ini sifat bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahunya. Maka di sini ba'ida, ada di situ ada yang baca bu'aib. Bu'aida ma bainal mankibaini. Ada yang membaca ba'ida ma bainal mankibaini. Mankibaini apa? Ini antara pertemuan pergelangan dengan bahu ini. Ini mangkib namanya. Itu ada dua, kiri dan maka mangkibaini. Mangkibaini dua bahu. Berarti ba'id itu apa? Agak jauh. Maka dalam terjemahnya itu apa? Memiliki bahu yang bidang. Berbidang bahunya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Bukan kalau dia kecil itu kan bahunya bidang Pak. Itu adalah termasuk apa? Bentuk sempurna dalam sifat laki-laki untuk fisiknya. Jadi mangkibaini itu artinya adalah bahunya, katif, dan dia bidang. Bapak Ibu sekalian. Azimal jummah. Al-jummah ini Bapak Ibu, azim ini lebat, besar. Tapi di sini lebih maknanya itu karena jummah ini sifat rambut. Tapi rambut ini bukan warnanya. Tadi kan kalau yang sudah apa? Yaitu pertama yang dijelaskan dalam riwayat sebelumnya apa? Pertama warna rambutnya, ya kan? Kemudian rambut kemudian itu sifat rambutnya tidak keriting, bergulung-gulung dan tidak pula lurus kaku. Kalau sekarang enggak, panjang rambutnya. Berapa panjangnya? Panjang rambut orang Arab ada 3 sebut. Ada Bapak Ibu sekalian al-jummah. Kemudian ada namanya al-lummah. Kemudian ada namanya al-wafrah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian di dalam istilahnya, kalau wafrah itu apa? Wafrah ini sifat rambut yang panjang kalau dia sampai. Jadi ukurannya ke telinga. Kalau ada rambut seseorang, dia sampai ke telinga, gini, menutup telinga ini. Itu namanya wafrah. Dia sampai ke sini saja. Jadi kalau ada laki-laki begini rambutnya, potong sampai telinga, itu namanya dalam bahasa Arab, wafrah. Kemudian kalau seandainya rambutnya itu Bapak Ibu sekalian melewati daun telinga, maka separuh ke sini, leher, tutup telinga ini lebih. Itu namanya dalam bahasa Arab, lummah. Kemudian Bapak Ibu sekalian nanti ada atau al-limmah, yaitu yang melewati Bapak Ibu sekalian daun telinga. Apakah dia sampai kepada bahu atau tidak? Tapi kalau dia sampai ke bahu, rambutnya minimal ujungnya sampai ke bahu, itu namanya jummah. Coba orang Arab punya istilah-istilah. Kita punya istilah itu. Ini ada rambut orang sampai ke telinga atau apa namanya? Bahasa Indonesianya apa? Kan tidak ada Pak. Tidak ada, kita punya kata Pak. Kalau orang Arab tidak. Kalau dia sampai ke sini, pasal itu namanya wafrah. Kalau lewat telinga, itu namanya tadi apa?
lumma atau limma. Nanti ada dalam hadis. Kalau sampai ke bahu, jummah. Kalau Rasulullah apa sifat rambutnya? Jummah. Jadi azimul jummah itu rambutnya lebat. Kalau bahasa apanya, kemudian sampai ke bahu. Ini banyak orang sekarang rambut sampai ke bahu apa? Mencontoh rambut Rasulullah SAW. Tapi kalau mencontoh Pak, jangan satu sisi. Apa itu satu sisi maksud saya? Kadang panjang rambut Rasul ke bahu. Tapi ingat Pak ya, Rasulullah tak pernah kelihatan rambutnya. Karena selalu ditutupnya dengan sorban. Rasulullah itu baru dia membuka rambutnya, membuka kepalanya. Nanti Bapak-Ibu sekalian, hanya saat ihram saja. Kalau tidak ihram, tutup terus. Itulah kita ini sunat pakai kopiannya, nutup kepala mencontoh Rasulullah SAW. Saya kan kena waktu azan masuk ya. Waktu azan masuk Pak ya. Berapa azan dulu nanti kita sambung. Mana silakan azan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sambung menjelang qamat. Jadi di sini pertama Al-Bara' bin Azib mensifati tingginya Rasulullah. Berarti Rasulullah tidak terlalu tinggi tapi tidak pendek, tapi berperawakan sedang. Kemudian bagaimana bahunya? Bahunya bidang. Nah, ini kata ini Bara' bin Azib. Kemudian bagaimana rambutnya? Sifat rambutnya. Maka di sini dia menjelaskan panjang rambut. Pertama, rambut Rasulullah itu azim, itu lebat. Kemudian jummah itu rambutnya lebat menutupi telinga tapi sampai bahu. Sampai bahu. Maka azimul jummah ila syahmati uzunaihi. Syahmah itu Bapak Ibu sampai kepada daun syahmah itu daun telinga. Jadi daun telinga, dua telinganya. Uzunaihi itu dua telinganya. Berarti dari sisi kanan, dari sisi apa? Itu sampai ke daun telinganya. Tapi kata-kata jummah di dalam bahasa Arab itu rambut yang sampai ke bahu. Bukan hanya sekedar menutup sampai ke dua daun telinganya, tetapi sampai ke bahu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nanti dijelaskan juga dalam riwayat yang lain. Alaihi hullatun hamra. Beliau itu punya pakaian jubah merah. Jadi hullah itu pakaian. Tapi hullah itu sebenarnya makna asalnya perhiasan. Maka perhiasan itu adalah pakaian. Jadi kalau pakaian itu cantik, menarik, indah, bagus, maka namanya hullah. Jadi kalau pakaian biasa namanya libas atau siap. Banyak bahasa Arab ini istilahnya Pak. Nanti Bapak kalau kamus, libas pakaian juga. Siap pakaian juga. Kemudian apa? Hullah pakaian juga. Gitu tuh. Sebenarnya apa? Sifat dari setiap masing-masing pakaian. Maka di sini hullatun hamra itu lebih kepada jubah. Dan lebih Bapak Ibu sekalian, hullah ini kan orang Arab kan Bapak Ibu lihat Imam Masjid Haram Mekah, dia sudah punya jubah dalam. Kemudian pakai pula, itu yang di luar itu yang namanya hullatul hamra. Jadi dia punya jubah yang hamra. Hamra itu Bapak Ibu sekalian merah. Dari kata ahmar. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya berhenti di sini. Karena Bapak Ibu maka nanti membaca di buku atau mendengar ustaz tidak boleh pakai pakaian merah. Dilarang pakai pakaian merah. Padahal Rasulullah dalam hadis ini pakai pakaian merah. Dan ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Bapak Ibu bagaimana kita menyikapinya? Bapak Ibu sekalian, ulama sudah menjelaskan hal ini. Jadi kalau kita teliti semua baca hadis-hadis Rasulullah Bapak Ibu, maka akan ketemu oleh kita hadis-hadis yang pertama melarang pakai yang merah. Yang kedua, Rasulullah pakai, itu bagaimana kita menyimpulkan hukumnya itu. Kalau di sini dia pakai merah. Nanti ada hadis yang sahih juga. Maka coba Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama sekali Bapak Ibu sekalian ya, sepakat ulama mengatakan, yaitu Bapak Ibu sekalian bahwa pakaian yang disukai Rasulullah itu adalah pakaian berwarna putih. Itu sepakat. Maka itu adalah, bahkan sebagian ulama mengatakan mustahab.
Dianjurkan kita pakai pakaian putih mencontoh Rasulullah SAW. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berpakaian merah bukan murni merah, artinya tidak merah utuh. Maka juga sepakat ulama bercampur. Merah bercampur dengan umpamanya hitam putih itu apa. Pokoknya bercampurlah dengan warna yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, kata para ulama juga tidak ada masalah. Maka Bapak Ibu sekalian berselisih ulama kalau seandainya pakaian itu merah semuanya. Boleh itu tidak? Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Kenapa terjadi berbeda? Karena terjadi hadis-hadis yang diriwayatkan juga berbeda. Di antaranya ada yang melarang pakai yang merah, ada yang membolehkan pakai pakaian yang merah. Sekarang bagaimana? Para ulama mengklarifikasikan hadis-hadis yang melarang dan hadis-hadis yang membolehkan. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, umpamanya hadis-hadis yang mana Bapak Ibu sekalian melarang. Bara' bin Azib sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang bernomor 5390. Kalau di sini Bara' bin Azib meriwayatkan yang kita baca tadi, Rasulullah pakai pakaian merah. Tapi Bara' bin Azib dalam hadis yang lain, apa kata beliau? Anil Bara' bin Azib qala, Bara' bin Azib mengatakan, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mayasir al-humr wal qasi. Ini apa artinya? Bara' bin Azib menceritakan, ini hadis sahih. Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang kami, kata Bara' bin Azib, melarang kita memakai mayasir. Mayasir itu permadani yang lembut, yang berwarna merah sama sekali. Itu kata Bara' bin Azib. Jadi kalau ada permadani tikar kita warnanya merah murni, Bapak Ibu sekalian, merah padam bahasa kita itu, maka itu dilarang Rasulullah SAW. Yang kedua, apa dilarang Rasulullah? Wal qasi, yaitu pakaian yang mana Bapak Ibu sekalian ditenun dengan harir. Harir itu adalah sutra. Jadi pakaian sutra dilarang kita. Maka kita laki-laki tak boleh pakai sutra. Ini kelarangan, berarti larangan pakai yang merah, larangan memakai yang sutra. Kemudian ada lagi hadis melarang dari Ibnu Abbas. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Albani, hadis ini sahih. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Apa kata Ibnu Abbas? Nuhitu anis saubil ahmar wa khatamaz zahab wa khatamiz zahab wa an aqra wa ana raki'. Di sini Ibnu Abbas menceritakan 3 larangan. Apa kata Ibnu Abbas? Nuhitu, dilarang aku. Siapa yang melarangnya? Tentu Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah melarang aku, pertama memakai pakaian merah. Yang kedua, memakai cincin emas. Yang ketiga, Rasulullah melarangku membaca Quran sedang rukuk. Berarti 3 larangan. Maka kita tidak boleh kalau sedang rukuk baca Quran, Pak. Ya Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu tidak boleh itu. Sedang rukuk itu bertasbih. Subhana rabbil azim. Tak boleh baca qul huwallahu sedang rukuk. Ni imam melamar rukuk baca ayat Quran, atau tak boleh itu. Terlarang. Makruh hukumnya. Kerana rukuk itu bukan tempat baca Quran, tapi tempat bertasbih. Maka fasabbih bi rabbikal azim itu di dalam akhir surah Waqiah jadikan di dalam rukukmu. Sabbih isma rabbikal a'la jadikan di dalam sujud. Maka dalam rukuk subhana rabbiyal azimi, di dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Jadi ada 3 Bapak Ibu yang dilarang di sini, pakaian merah, cincin emas, apa lagi? Membaca Quran sedang rukuk. Berarti ini larangan pakai pakaian merah. Dalam hadis yang lain lagi, Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun alaihi saubani ahmarani fasallama alaihi falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Tirmizi hadis hasan. Apa artinya ini? Rasulullah SAW pernah lewat di hadapannya seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini pakai pakaian merah padam kedua-duanya. Di atas satu, di bawah satu, kedua-duanya merah. Lalu dia memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak membalas salamnya.
Kenapa tidak membalas salamnya? Menunjukkan Rasulullah tidak suka melihat dia berpakaian merah-merah. Keduanya. Nah, hadis ini Bapak Ibu menunjukkan apa ini? Berarti apa? Bapak Ibu sekalian, tidak boleh kita pakai pakaian merah sama sekali. Namun Bapak Ibu sekalian, ada hadis-hadis yang membolehkan. Seperti hadis an Hilal bin Amir an abihi qala. Jadi ini Hilal bin Amir menceritakan dari bapaknya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina yakhtub ala baghla wa alaihi burdun ahmar wa alayya amamahu wa ali amamahu yu'abbir. Jadi saya melihat Rasulullah SAW di Mina, dia berkhutbah di atas keledai baghal. Kemudian apa? Ketika itu dia memakai pakaian yang merah. Baju yang merah. Coba di atas larang, di sini Rasul sendiri yang memakai. Atau gimana itu? Wa aliyun amamahu yu'abbir. Dan Ali ketika itu di hadapan Rasulullah menterjemahkan apa disampaikan Rasulullah. Artinya menguatkan suara, mengulang-ulang suara Rasulullah khutbah itu supaya kedengaran oleh orang banyak. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua yang membolehkan, kalau tadi kan 3 hadis itu melarang. Kalau hadis ini hadis membolehkan, yaitu hadis Bara' bin Azib yang kita baca tadi, yang menceritakan Rasulullah itu orang yang berperawakan sedang, yaitu mutawassitul qamah. Kemudian apa? Waqad ra'aitu fi hullatin hamra. Saya sendiri melihat Rasulullah berpakaian berjubah merah. Walam ara syai'an qad ahsan minhu. Saya tidak pernah melihat orang seganteng Rasulullah dan sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagus pakaiannya Rasulullah. Dan ini hadis sahih Bukhari. Dan juga Bapak Ibu sekalian, hadis yang kita baca tadi. Ini pokoknya Bapak Ibu sekalian, ini banyak hadis seperti di antaranya ada 5 hadis, hadis sahih semuanya menjelaskan anna Rasulullah sallam, ini ya rawahu Baihaqi. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dalam sunannya, dikatakan annahu alaihi salatu wassalam kana yalbas yaumal aid burdatun hamra. Burdatan hamra. Bahwa Rasulullah SAW ketika hari raya dia memakai pakaian merah. Maka Bapak Ibu sekalian bagaimana? Macam-macam lah Bapak Ibu sekalian bagaimana cara ulama. Hafiz Ibnu Hajar Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pakaian merah ini, yaitu Bapak Ibu pakaian merah yang berasal dari Yaman. Jadi hullah itu adalah pakaian merah, itu biasanya yang berasal dari Yaman, dan pakaian merah dari Yaman ini tidak murni merah tetapi bercampur hitam. Itu kata Hafiz Ibnu Hajar. Begitu juga Ibnu Qayyim mengatakan bahwa itu adalah bercampur dengan hitam atau bercampur dengan hijau katanya. Dan dia disifatkan dengan merah. Kenapa? Karena merah itu yang menjadi dominan ataupun yang menjadi les-les daripada baju itu merah. Tapi warna dasarnya ada yang hijau, ada yang hitam, tapi merah itu warna. Artinya apa? Yang dilarang itu murni merah. Tapi kalau sudah bercampur, maka tidak ada masalah. Wallahu a'lam, insyaallah Bapak Ibu kita sambung nanti penjelasan ini. Tapi terakhir Bapak Ibu sekalian, kita berhenti di hadis ini. Jadi Rasulullah dalam hadis Bara' bin Azib ini menjelaskan bahwa tinggi beliau adalah sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Kemudian bahu beliau itu adalah bidang. Kemudian rambut beliau adalah lebat dan menutupi telinga sampai bahu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dia suka berpakaian merah hamra yang berasal dari Yaman tapi yang bercampur hitam. Kemudian Bara' bin Azib mengatakan, ma ra'aitu syai'an qattu ahsan minhu. Saya tidak melihat sesuatu sama sekali yang paling bagus daripada itu. Maksudnya daripada pakaiannya atau daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat saya sampaikan, dan insyaallah kita sambung pada minggu akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.